Ternyata Diaboro ini mencuri kekuatan Ultraman Regulus. Yolo semuanya, ya siapa yang masih gak sabaran tayangnya Ultra Galaxy Fight The Destiny Crossroad, yang mana episode prolognya juga sudah tayang di channel YouTube Subraya ya. Tinggal menunggu episode pertamanya yang harusnya tak lama lagi sih. Berhubung series Ultraman Trigger juga akan tamat sebentar lagi. Nah, baru aja muncul bocoran atau mungkin masih rumor untuk UGF 3C ini ya. Sebelumnya kan sudah ada yang Ultraman Trigger akan menjadi ketua dari New Gen. Kali ini lebih berfokus pada Ultraman Regulus yang memang masih misterius, walaupun sudah terungkap kalau dia ini berasal dari planet D60 dan kemungkinan ada hubungan dengan The Absolute Diaboro. Langsung saja, ini dia beberapa rumor untuk Ultra Galaxy Fight The Destiny Crossroad. Yang pertama adalah alasan Jirgio Darkness diciptakan adalah untuk mencegahnya lahir Ultraman Rega. Dikatakan juga, Jirgio diubah menjadi Jirgio Darkness di UGF NGH dan dibawa kembali oleh Tartarus. Ya, dugaan kenapa ada Jirgio Darkness pun terungkap ya, yang mana Tartarus ingin mencegah terciptanya Ultraman Rega yang adalah fusion Ultraman New Gen dengan salah satunya adalah Ultra Woman Jirgio. Ini juga menjawab kenapa di teaser sebelumnya Jirgio tidak berbarengan dengan para New Gen termasuk Rosso dan Blue, yang di situ menggunakan wujud Ultraman Rogue. Jika ada Jirgio, harusnya yang digunakan adalah Ultraman Group yang menjadi salah satu material untuk melahirkan Ultraman Rega di tubuh Taiga. Kita tahu kalau di UGF NGH kan gak ada Jirgio Darkness ya, karena memang saat itu Zero ditugaskan untuk melindunginya. Yang jelas, Ultra Dark Killer memang mengincar Jirgio sebagai sasarannya karena pengaruh dari Ultraman Trigger yang ingin mencegah Ultraman Group muncul lagi. Tapi bisa aja sih, Ultra Dark Killer sempat mengambil cahaya dari Jirgio. Kalau nggak sih mereka berdua datang dari masa depan kembali ke timeline UGF NGH untuk mengambil cahaya dari Jirgio, ya akhirnya diciptakanlah Jirgio Darkness yang dibawa ke masa sekarang. Ini masuk akal karena rumor sebelumnya mengatakan kalau Ray Batos akan membangkitkan kembali League of Darkness dengan Ultra Dark Killer sebagai ketuanya. Bahkan di UGF NGH, anggota mereka juga mulai semakin banyak ya, yang pasti akhir, termasuk juga Ultraman Zero Darkness yang harusnya sangat kuat, cuman pas itu dikalahkan Zero Beyond yang versi glitternya. Nah, kalau melihat Tartarus yang sekarang menganggap Rega sebagai ancaman, kemungkinan besar Ultraman Rega bisa muncul lagi ya. Karena di teasernya juga sudah ada semua New Gen yang berkumpul, bahkan Rega kali ini bisa jadi jauh lebih kuat loh. Karena secara pengalaman pun, mau Tri-Squad atau New Gen yang lain sudah semakin meningkat, termasuk juga Jirgio yang sekarang dilatih Ultraman Mebius di Negeri Cahaya. Tak hanya Rega saja yang jadi ancaman, Ultraman Saga juga bisa aja muncul lagi ya. Karena Tartarus sudah terang-terangan mengirim Absolutian Soldier untuk menyerang Cosmos, yang mana dia menjadi kunci dari dua kekuatan besar sekaligus, yaitu Legend dan Saga, yang juga termasuk dalam ancaman bagi The Kingdom. Jadi sepertinya di UGF 3C nanti kita akan melihat aksi pasukan Tartarus yang berusaha menyingkirkan beberapa ancaman ini. Karena itu juga dia bakal mengumpulkan lebih banyak villain lagi ya, dengan bantuan Ray Batos yang bisa membangkitkan berbagai kaiju dan alien. Ditambah lagi Belial dan Trigger yang sekarang sudah semakin kuat karena diberi Absolute Particle yang sepertinya menambah power up yang lumayan signifikan. Buat kawan-kawan yang mungkin bertanya sekuat apa sih Absolute Particle ini, bisa kita lihat di UGF TAC episode 6 kalau nggak salah, yang mana di sana Trigger dan Belial sudah menggunakan energi Absolutian bisa mengalahkan Ultra Brother dari Mbah sampai Taro. Walaupun mungkin saat itu mereka kelelahan setelah melawan Bordo dan Judah ya. Meski begitu setidaknya kita tahu lah kalau mereka berdua setelah mendapat Absolute Particle bahkan bisa mengalahkan Ultra Brother yang pengalamannya udah sangat banyak. Jadi saya pikir New Gen pun akan kesulitan saat melawan mereka berdua. Yang selanjutnya, Ultraman Regulus sebenarnya memiliki 3 tato, namun yang satunya dicuri oleh Diaboro. Ini ada hubungan dengan Cosmo Beast Fist ya, atau Cosmo Genjuken, yang dikenali Yulian sebagai tato Ultraman yang berasal dari planet D60 saat bertemu Regulus yang disekap pada dimensi Nara. Dan menariknya adalah, Cosmo Genjuken ini juga digunakan oleh Absolute Diaboro sebagai kemampuannya saat bertarung. Bahkan di dadanya juga ada lambang Cosmo Genjuken dengan corak banteng yang ternyata dicurinya dari Ultraman Regulus ya. Jadi awalnya Regulus ini memiliki 3 lambang sekaligus, yaitu harimau, naga, dan banteng.
Melihat ability Diaboro Goriki Hagyuken menyerupai banteng, maka harusnya jurus yang akan digunakan Regulus nanti akan berbentuk harimau dan naga sesuai dengan tato yang melambangkan dua hewan tersebut. Jadi bisa kita bayangkan ya, kalau Regulus ini kemungkinan lumayan kuat. Melihat Diaboro yang memiliki satu lambang Cosmo Genjuken aja bisa menyulitkan Ultraman Trigger. Nah, hubungan antara Regulus dan Diaboro ini sudah tampak sejak awal, yaitu di poster untuk UGF 3C yang menyorot wajah mereka berdua ya. Bagaimana Diaboro bisa mencuri kekuatannya bakalan diperlihatkan nanti ya. Hal lain yang juga sangat saya nantikan adalah tentang planet D60. Apakah planet ini masih ada sampai sekarang? Atau Tartarus berpindah waktu ke masa lalu dan muncul Regulus yang adalah salah satu petarung terkuat dari D60. Mengingat kalau Regulus punya kemampuan yang lumayan kuat, maka ia bisa menjadi salah satu ancaman bagi Tartarus ya. Contohnya seperti Ultraman Jonias dari U40, dia dianggap sebagai salah satu ancaman yang harus disingkirkan, padahal sebelumnya kita mengira kalau dia ini Ultraman yang kemampuannya biasa-biasa aja. Ya, itu dia sedikit pembahasan untuk rumor terbaru UGF 3C. Ada pendapat lain? Tuliskan aja di bawah. Subscribe yang belum. Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.